bisa ditampilkan di slide layar. Ya, itu ada format wawancara. Saya berdiri ya, biar kelihatan. Ini ada format wawancara yang tanpa reporter. Jadi kita melakukan wawancara, nanti di dalam tampilan akan tampak seperti ini. Oke. Jadi tanpa reporter itu artinya kita bisa menggunakan kamera atau menggunakan handphone atau menggunakan alat rekam lain, nanti tampilannya akan seperti itu. Itu sendiri ya. Itu reporternya kecil itu yang sebelah sana ya. Nah, itu pakai kamera. Nah, itu posisinya seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini ya, yang di sebelah kanan. Kemudian wawancara dengan reporter untuk slide selanjutnya. Nah, itu posisinya kameramen itu di belakang reporter. Oke, posisinya kameramen di belakang reporter dan mic yang diwawancara seperti ini. Seperti ini, oke. Seperti disampaikan Pak Rudi, nanti tergantung dengan mic-nya ketika kita berada di jalan atau di jalan raya atau di tempat yang bising, maka kita bisa lebih mendekatkan mic-nya ke arah mulut kita ya. Tapi kalau di kondisi dirasa sudah aman, itu posisi kamera ada di belakang, kemudian mic di sana, di sebelah yang ada lingkarannya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika kita salah, nanti posisinya menjadi ini, mohon maaf ya. Ini sebenarnya ada mic tapi hitam jadi nggak kelihatan. Jadi mic-nya di sini. Tuh. Kemudian untuk slide selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari dari teman-teman, liputan teman-teman. Nah, itu ada mic yang ada di atas seperti itu. Jadi seolah-olah kita menggurui ya, kan nggak sopan juga seperti itu. Itu jadi kita kalau wawancara mohon diingat kembali untuk eye level. Jadi ketika kita sejajar, lensa mata dengan lensa kamera harus sama. Ketika narasumber duduk seperti ini, lensanya juga harus posisi kameranya juga harus duduk. Jadi kalau posisinya seperti itu, jadi seolah-olah kita menghakimi gitu ya, seolah-olah dicecar wawancara, jadi sangat tidak sopan. Dan yang kemudian contoh selanjutnya di slide sebelah kiri itu ada mic dari reporter ya, itu berdua, ini liputannya pasti berdua kalau seperti ini. Nah, itu reporter itu bukan dari bagian berita. Jadi tangan kita sebenarnya nggak usah masuk seperti itu, karena posisinya akan menjadi salah. Ini ngapain gitu kan? Nah, posisi yang benar adalah posisi yang seperti tadi di slide yang di sebelumnya, hanya kelihatan mic-nya saja. Itu nggih. Nah, itu posisi yang betul seperti itu, yang ada lingkarannya, posisi mic seperti ini, wawancara seperti ini. Kemudian kameramen di belakang, jangan di samping. Karena apa? Ketika nanti kita wawancara, reporter wawancara, arah matanya tidak ke kamera, maka seolah-olah narasumber itu tidak memperhatikan pemirsa gitu, meninggalkan pemirsa seperti itu. Tapi ketika kita berurutan dengan kameramen dengan reporter, maka wawancara akan seolah-olah narasumber memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini kami menyampaikan yang pertama terkait dengan apa yang kami lakukan ketika mau meliput atau di saat meliputan. Yang pertama sehubungan dengan bentuk liputan itu yang sifatnya rutin ya. Contohnya donor darah. Itu kan interval waktunya 3 bulan. Kemudian pelaksanaan kurban, mungkin termasuk dengan yang lain, paket kemerdekaan dan sebagainya. Yang menjadi pemikiran saya sehubungan dengan momen yang ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya rutin tadi. Di awal mungkin kami bisa memberikan sesuatu yang betul-betul baru bagi saya. Tetapi ketika beberapa kali itu tentunya saya harus
memilih atau membuat sebuah momen yang lebih menarik atau dalam bentuk yang unik, ya itu. Tapi ketika kami membuat sebuah variasi momen itu maupun yang bentuk yang unik, kalau unik itu bisa terjadi di saat pelaksanaan, itu biasanya muncul di situ. Tetapi ketika yang unik tidak muncul, kemudian kita akan membuat semua momen yang kita rencanakan supaya ada perbedaan. Nah, itulah yang menjadi pemikiran saya, sehingga ini yang perlu kami tanyakan. Mungkin ada kiat-kiat untuk memacu di dalam ide gitu ya, membuat sesuatu yang momen yang baru itu yang bisa memberikan kontribusi terkait layanan yang ada di TV NTA. Itu yang perlu kami tanyakan. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa memberikan kepada kami semuanya karena hampir sama itu. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan liputan yang berada di Medan, dalam arti ketika di Opsar. Saya di samping sebagai kontributor, saya juga sebagai anggota SAR. Nah, ketika kami meliput di pelaksanaan Opsar, itu mungkin ada beberapa teknik yang tidak bisa terpenuhi, gitu. Kemudian kalau tadi long, medium, close up, itu di saat-saat semacam itu tidak memungkinkan karena kondisinya darurat. Nah, sehingga upaya yang kami lakukan itu sudah semaksimalnya. Nah, sehingga ketika kami menyampaikan berita video itu kepada redaksi, ada beberapa video kalau menurut kami ini sebetulnya itu menarik itu loh, tetapi tidak ditayangkan, tidak ikut ditayangkan itu loh. Nah, sehingga semacam itu tentunya kami karena tidak bisa ada komunikasi langsung, sehingga kami ada keinginan mungkin ada masukan-masukan. Kalau tadi di bagian evaluasi terkait dengan berita-berita video itu tentunya kan ada seleksi itu. Yang kami tanyakan sehubungan hal semacam itu. Sehingga tidak semua bisa diliput, dan bahkan untuk kami bisa mengikuti momen itu ketika di Opsar itu kan bukan hal yang mudah dan penuh dengan risiko. Pernah kami lakukan ketika kami dari pagi sampai dengan siang waktu sholat duhur, kemudian itu kami lakukan bersama dengan tim SAR sampai di pencarian di medan-medan yang lereng-lereng itu. Korban belum ditemukan. Kemudian di saat kami istirahat setelah sholat duhur, dikabarkan bahwa korban itu ditemukan di balik punggung dari perbukitan itu, berada di berbatuan sungai di sumber air, sehingga jaraknya terlalu jauh. Tentunya saya sebagai kontributor, ini sebuah tantangan ya. Ini kesan yang kami dapatkan. Tantangan bahwa itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk pemberitaan itu. Sehingga kami harus melakukan perjalanan sampai dengan titik yang ada. Nah, ini yang kami dapatkan di kesan ketika kami meliput di daerah-daerah perbukitan, dan termasuk korban yang mungkin membutuhkan fisik gitu, dan termasuk teknik yang harus kita siapkan diri kita. Maka untuk itu
Ini termasuk jenis medannya ketika kami meliput itu mungkin saat mengevakuasi korban itu dengan kondisi yang sangat darurat juga. Mungkin dengan melewati jalan setapak di pinggiran-pinggiran tebing semacam itu. Dan itu pun perjalanan itu juga membutuhkan kekompakan juga. Kalau tidak bisa terpleset itu. Dan termasuk korban ini ditemukan di saat hari yang ketujuh, sudah katakanlah sudah busuk, sudah berbau yang menyengat. Nah ini yang semacam itu tentunya kami terus mengikuti untuk liputan-liputan itu. Jadi kesan kami ketika kami di Opsar itu yang paling terkesan bagi kami, yaitu satu adalah tantangan untuk mencari berita, yang kedua mengondisikan bahwa kita itu juga harus mampu untuk melakukan itu dengan risiko yang medan seperti itu. Ini kesan kami terkait dengan liputan di SAR. Nah, dari beberapa liputan itu tadi seperti yang tadi kami sampaikan yang kedua, itu sebetulnya ada hal-hal yang bisa menarik ya bagi saya, karena itu juga pengaruhnya di medan yang sulit, namun tidak muncul di dalam liputan itu. Ini yang bisa kami sampaikan, dan atas pencerahannya kami sampaikan terima kasih. Sekian aja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Benda Sunardi dari Ngajuk yang telah menyampaikan dua permasalahan. Yang pertama tentang rutinitas, liputan yang rutin. Kemudian yang dua terkait dengan liputan di Medan yang di mana keinginan untuk tampil heroiknya atau di sana itu seakan-akan pemirsa itu di bawah. Bagaimana sebenarnya kondisi agar pemirsa itu merasakan suasana yang real yang ada di tempat diliputnya itu. Nah itu yang pertama tentang rutinitas tadi. Memang untuk yang pertama kali pasti karena baru pertama kali itu misalnya dari Nganjuk belum pernah ada liputan donor darah. Liputan yang tampil pertama kali itu pasti apapun liputannya tentang donor darah itu tampil pasti akan ditayangkan gitu. Liputan yang kedua akan selalu sama gitu. Nah ini pintar-pintarnya satu bisa jadi liputan tadi penjenengan bisa ambil angle misalnya di sini yang sangat umum sekali adalah angle baru pertama kali donor, itu bisa jadi angle. Terus kemudian pendonor yang sudah sepuh gitu, atau pendonor paling muda, itu bisa jadi angle yang juga sangat umum gitu. Tapi sudah ada 3 varian, 10 varian apa akan terulang tuwon, nom, terus tadi sepuh dan lain sebagainya. Jadi ada terkadang begini, penjenengan akan diarahkan atau meminta arahan dari pusat. Ya. Mbak ini sudah pernah yang seperti ini, yang tua muda sudah pernah. Bahkan ini yang untuk kedua kalinya yang muda ya itu lagi. Mosok ya itu lagi kan nggak mungkin. Nah ini diarahkan. Pak mungkin ada Pak yang difabel atau disabilitas yang ternyata punya giroh yang tinggi untuk mengikuti donor darah. Itu bagian yang bisa ambil angle-nya begitu. Jadi dulu pas ada liputan donor darah di tempat kami, kebetulan ada kontributor kami yang ada di cabang kan juga kebingungan begitu. Kebetulan ada warga yang dia itu disabilitas, dia itu cerebral palsy, kemudian dia
bapaknya ikut donor, tapi dianya itu adalah seorang penjual seperti apa ya, Papa Lemon apa Mama Lemon begitu loh. Nah itu yang ternyata dengan kondisi yang seperti itu dia bisa gitu. Nah diambil angle-nya jadi seorang pendonor yang memiliki anak yang disabilitas mensupport begitu ya, yang ternyata dia penjual mie ayam itu maksudnya. Jadi penjual mie ayam ini sudah rutin mendonorkan donor darahnya gitu, sebagai pendonor darah. Ini bagian dari angle yang lain. Nah atau juga tadi meminta nasihat dari pusat, Mbak, ini kira-kira apa yang bisa saya ambil angle-nya biar tidak selalu monoton saja. Itu bisa jadi bagian solusi. Gitu. Mungkin dari Mas Septi ada tambahan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan saja untuk donor darah itu kan kayak rutinitas ya. Kami di redaksi juga terus terang kebingungan, liputannya seperti ini melulu ya. Ini hanya putaran keberapa. Memang betul ya, ini pertanggungjawaban kita juga. Tapi angle kan juga perlu dikembangkan. Apalagi di saat-saat terakhir ini kan ada arahan untuk liputannya lebih ke bersifat umum ya. Jadi sifat umum ditarik ke sifat khusus. Jadi misalkan ada kasus seperti itu bisa juga kita meminta komentar di warga sekitar situ ya. Misalkan ada Pak Camat yang datang atau Pak Lurah yang datang dari sekitar situ, bisa diminta komentarnya ketika kita ada melakukan donor darah itu, komentarnya seperti apa gitu. Apakah bermanfaat bagi warga setempat atau ada apa, atau mungkin Pak Lurah atau Pak Camat setempat bisa memberikan arahan atau informasi yang terkini bahkan buat kita semuanya gitu loh. Jadi dengan adanya Pak Camat tadi, kemudian atau Pak Lurah atau pejabat yang lain, liputan kita kan semakin berkembang seperti itu. Jadi bisa saja angle-nya bisa dikembangkan. Nah, selain itu kita bisa juga mengambil angle rumah yang terjauh. Rumah yang terjauh kalau nggak salah pernah diliput Pak Asik apa ya? Pak Asik ya. Itu jadi perjuangannya seperti apa gitu. Jadi itu diliput semua perjalanannya. Bahkan saya pernah yang dari luar Jawa juga itu naik kapal gitu. Juga bisa berseri sebenarnya perjalanan dari rumah saat kita naik kapal kemudian sampai di lokasi diceritakan seperti apa, itu sebenarnya bisa bersambung. Kemudian atau angle juga bisa orang yang merelakan waktunya untuk tidak bekerja, hanya untuk mengkhususkan untuk donor darah. Jadi tidak hanya misalkan bekerja di sebuah kantor gitu, dia izin ataupun ada yang cuti, itu bisa dimasukkan juga ke donor darah. Nah itu kemudian untuk yang korban ada, saya nambahin dikit, mungkin bisa diambil dari semangat menabung gitu ya. Semangatnya menabung seperti apa, padahal kalau dihitung-hitung dari secara matematis itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk naik haji ataupun untuk berkorban. Nah itu tapi ternyata bisa mewujudkan untuk berkorban seperti itu. Kemudian ada juga mungkin dari sisi ekonomi yang terbatas, hanya jualan apa tapi bisa berkorban, memberikan contoh kepada yang lain. Kemudian dari angle yang abstrak itu bisa angle halal, kehalalan dari tempat lokasinya seperti apa, kemudian cek kesehatannya, kebersihan di lokasi seperti apa. Ada juga profil misalkan profil penyembelih itu kesehariannya seperti apa juga bisa diambil. Kemudian ada satu sisi menarik ya, beberapa liputan lalu punya Pak siapa saya lupa, itu ada bapak dan anak juga ikut, bapak mengajak anaknya juga untuk besek itu Pak.
membuat besek di Majelis Pusat itu ya, membuat besek. Jadi ikut andil dalam profil berkurban, itu bisa dijadikan angle juga. Kemudian untuk selanjutnya OPSAR, operasi SAR itu kalau tadi disampaikan Pak Bendot, kalau sifatnya dokumenter di OPSAR itu kan sebenarnya bebas saja Pak Bendot. Karena saya memahami juga ketika kita OPSAR dan kita melakukan peliputan, karena dari dokumentasi sendiri itu umum gitu ya. Artinya dokumentasi itu bisa bentuknya apa aja. Tidak harus long shot, medium, close up, bahkan foto pun itu bisa dijadikan dokumenter. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini bisa memberitahukan kepada redaksi, kepada mungkin Mbak Ida atau Mas Raka, itu memberitahukan bahwa ada foto penting atau ada catatan khusus di gambar ini. Apakah ini boleh boleh ditayangkan atau tidak? Nah, seperti itu. Padahal itu seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, kita diberi penghargaan khusus saat ada kecelakaan ya Pak, kecelakaan pesawat seperti itu. Jadi kita sudah dianggap sangat dipercaya oleh Basarnas seperti itu. Meliput kebakaran di Solo Grand Mall itu ya, kita datangnya itu sangat terlambat dan informasinya sangat terlambat. Tapi ketika ada dokumen, misalkan di media sosial, ternyata media itu bisa foto, bisa video, ya kita tetap ambil. Nah kebetulan di media kita, kebetulan Bapak tugas SAR MTA juga, saat peliputan juga, beritanya itu, gambarnya itu bebas saja. Artinya itu gambar dokumenter, nanti bisa diberi catatan khusus sama Mas Raka, gambar ketika diambil ada keterangannya seperti itu. Jadi tidak harus long shot, medium, close up. Alhamdulillah ada juga di kameramen kita ya, banyak juga teman-teman kontributor yang double ya. Jadi tidak semua orang bisa mengabadikan momen seperti itu. Dia mempunyai keahlian dalam kamera dan dia juga mempunyai keahlian dalam ilmu SAR. Jadi artinya dia justru lebih tahu bagaimana caranya memposisikan diri agar selamat dalam meliput dan juga bagus dalam angle pengambilan suatu berita. Oke, gitu mungkin Pak. Sedikit saya tambahi juga terkait dengan donor darah tadi, bisa juga mengenalkan misalnya bagi para pendonor baru atau pendonor lama yang ternyata kartu-kartunya itu hilang begitu. Ternyata ada cara gampang untuk kita mengetahui bagaimana kita mendapatkan informasi kita sudah berdonor berapa kali. Itu bisa jenengan sampaikan, ayo kenali aplikasi Ayo Donor PMI. Itu juga bagian dari angle yang beda. Ya, selama ini malah belum ada yang blow up atau menginformasikan tentang itu. Meskipun itu jadinya iklan PMI ya, tapi toh itu juga bagian yang perlu warga MTA ketahui, karena itu bagian yang menjadi kerutinan tatkala mendonor begitu. Dan juga terkait dengan yang kedua tadi adalah yang model seperti ini liputan investigasi ya. Itu jadi seperti booster. Kalau penjenengan dulu pernah lihat di Indosiar gitu. Jadi ketika mungkin si polisi mau ngrebek di satu tempat begitu, mungkin ada sabu atau minuman keras dan sebagainya, maka dia mengikuti over shoulder ya. Polisinya di depan, kameramennya penjenengan di belakang ini. Kalau penjenengan sudah terbiasa ngendikan, itu bisa menarasikan begitu, menarasikan. Pemirsa, saat ini saya atau kamera dari belakang Bapak polisi yang saat ini menuju ke target sasaran di mana itu bisa, itu akan menambah rasa deg-degan pada penonton, karena itu sifatnya penjenengan juga sama juga ketika saat ini saya ada di ketinggian
berapa 14 meter dari permukaan tanah dan lain sebagainya. Itu bagian yang bisa disampaikan. Jadi di sana aksi heroik atau juga realitas keadaan yang ada di sana itu terekspos gitu. Dan itu juga penjenengan bisa sampaikan via voice note ya. Soalnya ketika mungkin terkait dengan tulisan terkadang tidak mewakili. Tapi ketika voice note, laporan ke Mbak Latifah ataupun Mbak Ida, Mbak ini begini, ceritanya begini, begini. Itu beliau akan bisa nangkep daripada poin-poin saja. Saya kira itu. Dari Mas Raka. Menambahkan sedikit sebelumnya mohon maaf sama teman-teman kalau ada video yang diharapkan tayang tapi tidak tayang. Itu. Nah, mungkin untuk kedepannya biar bisa video yang diharapkan yang ini bisa tayang, bisa dikirim di Telegram dan dikasih catatan. Tolong ini dimasukkan gitu aja. Soalnya dalam ngedit video itu kan ada banyak berita, nggak berita satu tok dan saya nggak bisa koreksi satu-satu. Terus kemudian kalau di editor MTA TV mengerjakan program gitu ya, itu editor tuh minta sama produser itu nama-nama filenya yang harus ditampilkan. Nah kalau semisal dari teman-teman kontributor tidak ada catatan, kalau ini ditampilkan, ya saya saya ngasihkan yang saya pilih aja gitu. Jadi nanti teman-teman kalau semisal, iki apik banget sih sing gambarku iki pengen tak tayangke, nanti bisa dibilangkan ke redaksi. Biasanya Mbak Ida nanti kasih catatan di naskahnya. Tolong ini gambar ini dikasih video ini. Jadi nama file video ini, jadi saya tampilkan. Nah, itu aja sih. Mohon maaf sebelumnya kalau videonya nggak ditayangkan. Dan juga terkadang ada kemungkinan seperti ini, bahwa yang penjenengan kersake, yang kontributor kersake itu sebenarnya alurnya atau yang diinginkan konsepnya itu sebenarnya yang ini, yang A gitu. Tapi yang di sini ternyata kok B, ra cocok karo atiku, enggak gelo jadi sedikit seperti itu. Nah, ini harus disampaikan juga. Karena tidak ada keterangan yang menyertai, bisa jadi seperti itu. Terkadang juga sebenarnya sudah tahu kalau yang dimaksud ini yang A begitu. Tapi terkadang koleksi atau stok gambar itu orang iso iki kalau untuk ngejar A itu nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau akhirnya jadinya yang B karena mengejar untuk kualitas dan kelayaan tayang itu sendiri gitu. Sebaiknya tiarap. Oh, enggak ada. Kita lanjutkan, ada yang siapa? Silakan. Ya, sebutkan nama dan asalnya. Ini. Assalamualaikum, terima kasih untuk sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Pangandaran. Mungkin yang saya tanyakan tidak jauh dari pertanyaan Pak Bendot. Jadi tentang saat kegiatan SAR sekaligus jadi kontributor. Jadi di saat itu ini untuk meyakinkan saja saya, karena saya itu kadang momen itu tidak dapat videonya, kadang tapi dapat video dari potensi SAR yang lain dengan gambar yang tidak sesuai yang harusnya. Jadi sekedar untuk meyakinkan, itu bisa diedit nggak untuk masyarakat? Video yang datangnya itu dari rekan yang lain dan terlihat gambarnya juga yang goyang-goyang, yang berdiri. Itu untuk meyakinkan kalau itu bisa dikirimkan untuk meyakinkan kita sebagai kontributor yang berarti dalam kegiatan SAR, apa itu bisa dikirimkan atau tidak. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tadi dari disampaikan sama Mas Septi, kalau OPSAR itu kan kegiatan apa nih dokumenter, dan itu kan sifatnya juga nggak bisa disetting. Jadi kalau ada dari Mas Suswanto nggak dapat
momen untuk apa itu penemuan jenazah misalnya ya, itu dapatnya dari tim SAR yang lain dan itu gambarnya vertikal misal, itu nggak masalah. Yang penting ada momen, ya kan disampaikan Mas Septi juga tadi, gambar pun foto aja tidak masalah, tapi dikasih catatan aja. Nanti ini penemuannya yang ini juga ini lah. Kalau nanti dapatnya juga dari sosial media, dapat penemuan gambarnya tapi diupload dari Instagram orang lain lah, nanti disampaikan juga ini dapatnya dari Instagram orang lain lah, nanti dicantumkan ya apa itu sumbernya, nanti kita cantumkan sumbernya videonya tersebut gitu. Mas Hati mau nambahkan? Sudah gitu. Jadi untuk Opsar video goyang-goyang ataupun lari nggak masalah itu. Yang penting nggak nyoteng dirinya sendiri gitu. Jadi lari-lari nyoteng dirinya. Ampun. Itu ya, jadi meskipun begitu memang ada sekarang ini ada aplikasi meskipun goyang atau stabilizer ya aplikasinya itu juga ada, meskipun goyang banget itu memang bisa dikurangi, tapi ya standarnya tetap seperti yang sudah dilatihkan begitu Mas Susanto. Yang lain lagi monggo. Siapa ini? Saya dari Purworejo, nama Trihartono. Yang pertama itu ada nggak sih clue-clue kita untuk wawancara gitu? Jadi kan seringnya kan kita itu kan misal kegiatan yang rutinitas itu kadang entah itu donor darah atau kegiatan satgas itu kan sering yang mau ditanyakan apa ya gitu. Jadi kadang kurang fokus seperti itu. Misal harusnya kan wawancara kan agak panjang gitu. Kadang yang menjawab, yang diwawancari kita itu kadang cuma ya saya mendukung, ya saya siap, kan kurang. Istilahnya kan kalau diwawancari, wah ini kok harusnya agak panjang durasinya, kok udah selesai yang diwawancari kan, mau tanya apa lagi jadi gitu, jadi bingung gitu loh. Maksudnya itu clue apa ya, pertanyaan kita bisa tanya tapi jawabannya yang bisa kita harapkan seperti itu. Apa mungkin bagaimana komentar Anda ya? Komentarnya ya saya pendukung gitu kan. Jadi kan cuma. Yang kedua itu tentang apa? Make wireless. Jadi kan make wireless itu kan ada apa fungsi reducer. Jadi misal di keramaian seperti ini kan nanti kalau diwawancara itu kan agak suaranya agak lebih jernih seperti itu. Nah, tapi ini kejadiannya kami ada alat tapi kalau untuk kamera bawaan itu nggak bisa. Jadi sering apa ya, nggak ada reducernya, jadi masih tetap ramai seperti itu. Tapi kalau pakai aplikasi di TikTok itu bisa di reduce seperti itu. Atau mungkin HP saya yang beda atau gimana, mohon masukannya seperti itu. Apa mungkin ada settingan khusus di HP-nya atau gimana seperti itu. Oke, dua itu saja matur nuwun. Belinya online atau offline? Beli online, Pak. Online ya, soalnya kalau online nggak bisa dicoba kan itu. Yang pertama tentang clue-clue tadi mungkin bisa dibantu untuk Mbak Latifah ataupun Mbak Ida. Ini yang latihan tadi yang baru sudah sedang praktek. Oh nggih. Mbak Latifah silakan Mbak Latifah. Dibantu clue-clue. Kalau untuk pertanyaan biar jawabannya panjang ya. Ini kalau dari saya bisa ditanyakan kalau untuk acara bisa minta tolong dijelaskan untuk acara hari ini. Nanti insya Allah jawabannya panjang karena penjelasan itu mungkin itu nanti sudah tercakup dengan tujuan dan harapan dari acara tersebut. Ngoten. Kalau untuk Opsar seperti itu bisa ditanyakan seputar dengan kronologi kejadian, kemudian jam berapa penemuan, kemudian metode pencariannya seperti apa, elemen pencarinya dari mana saja, mungkin seperti itu. Sudah? Sampun. Oke. Ya, saya mendukung. Jawabannya itu. Iya. Enggak. Maksudnya ini just kidding saja ya.
Itu tadi jadi seperti tadi bagaimana kronologi kejadian itu pasti akan disampaikan. Misalnya apa donor darah apa sih sebenarnya dimasuk darah B resus plus itu. Nah itu kan pasti akan diterangkan itu. Pokoknya yang kira-kira apa ya? Atau nyuwun saja minta ke ya Mbak Latifah atau Mbak Ida itu teman-teman yang di pusat pun juga begitu. Jadi pengen didahului atau ada tugas gitu untuk meliput satu TMMD gitu ya. Mbak nanti tolong pertanyaannya apa saja. Sudah ditulis terus dikirim nanti ya splek gitu aja. Nanti pertanyaan ya itu Mas. Gak apa-apa Mas. Itu. Tapi memang sebaiknya mulai belajar untuk memiliki inisiatif bertanya. Jadi penjenengan nantinya akan lebih tambah terampil gitu Mas. Itu yang clue-clue tadi. Kemudian terkait dengan mikrofon yang biasa reduce voice-nya itu ada yang punya pengalaman yang memiliki mikrofon seperti siapa tadi? Tri Hartono. Nggih, Hartono. Ada? Biar sharing gitu. Itu tadi permasalahannya kalau mic wireless-nya itu digunakan pakai aplikasi kamera gawan, dia nggak bisa masuk. Ya, bisa masuk tapi keramaiannya tetap masuk gitu loh. Jadi voice-nya itu kurang bagus gitu loh. Oh, tapi kalau pakai aplikasi TikTok bisa? Ya, kalau pakai TikTok itu bisa. Jadi lebih jernih gitu. Oh. Iya. Itu nggak tahu sih. Itu teknis soalnya di situ. Device-nya. Berarti lipatannya pakai TikTok wawancaranya. Ya itu. Atau mungkin ada aplikasi khusus yang ya selain aplikasi bawaan itu apa ya gitu ya. Biasanya open kamera itu. Open kamera ya. Open kamera. Ya, open kamera ya. Kamera. Atau mungkin itu mic-nya itu produksi dari TikTok. Jadi khusus TikTok saja. Ada pengumuman yang dari Kalimantan Selatan diaturi keluar sebentar. Yang dari Kalimantan mana? Iya benar, silakan Mas. Banjarbaru. Silakan, mungkin dari Putri juga boleh loh. Kalau ada yang ingin disampaikan. Yang silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi dari Jakarta Pusat. Yang ingin saya tanyakan beberapa tapi sudah ada yang terwakilkan. Jadi yang masih mengganjal dalam hati, ini masalah kontributor itu kerjanya ya mungkin mencari berita yang berhubungan dengan perjalanan dakwah MTA. Yang saya tanyakan berita-berita yang berhubungan dengan perjalanan dakwah, yaitu mungkin sudah menjadi tugas kontributor MTA. Tapi yang saya tanyakan untuk berita-berita yang di luar untuk perjalanan dakwah, ya maksudnya berita umum, mungkin kebakaran yang nggak menimpa saudara kita atau mungkin kebanjiran yang di situ tidak ada warga MTA-nya itu pengambilannya sebatas bagaimana, dan keduanya adakah batasan-batasan yang itu harus diambil, yang itu tidak boleh diambil, bagaimana untuk berita-berita standar umum itu, Pak. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryadi, terima kasih dari Jakarta. Ya, sebenarnya untuk media kita selagi informasi itu informatif ya, berarti memiliki nilai berita dan di situ jauh dari nilai-nilai di luar syariah, dalam artian di sini mungkin busana, misalnya kalau Putri begitu ya, itu meskipun dia berjilbab
tapi dalam kondisi senam gitu nggak usah diambil gitu. Karena pernah terjadi seperti itu dan akhirnya juga malah tidak pas ketika tampil di MTA TV begitu. Bahkan kita terkadang malah didukani gitu. Jadi tidak boleh. Terus kemudian kriminal tidak boleh ya. Kriminal tidak boleh. Jadi kemarin juga ada berita kriminal itu karena saya sudah mengawal pemberitaan itu sejak awal. Jadi insya Allah kami ketika mengetahui ada nuansa-nuansa yang kurang pas, saya biasanya akan komunikasi ke pimpinan begitu. Apakah yang seperti ini boleh atau diizinkan? Maka yang kemarin itu pemberitaannya tentang Iwan Lukminto ya, tentang bos Ritek itu. Akhirnya juga tidak begitu. Karena dulu waktu Al Ustadz itu yang seperti itu tidak diizinkan karena itu masih dalam batas dugaan, belum putusan ke pengadilan dan lain sebagainya. Dan itu mending daripada banyak problem terkait dengan itu, kita mendingan tidak usah memberitakan. Tidak memberitakan itu malah kita punya karakter yang kuat gitu ya. TV kita punya karakter yang kuat. Oh ternyata yang di sini adalah atau yang MTA TV itu adalah hal-hal yang terbaik untuk umat begitu. Misalnya dari sisi kesehatan, jadi wong ora mikir terlalu mikir uang korupsi dan sebagainya, tidak perlu gitu. Gitu. Terus kemudian olahraga sekarang boleh ya. Dulu karena pemilihan ya, dulu ada berita radio itu namanya informasi olahraga. Tapi karena minimnya materi olahraga, waktu itu masih beritanya terbatas dengan audio, maka masih bisa begitu. Tapi ketika, tapi memang nggak lucu juga sih ya, misalnya pertandingan tenis gitu, terus reneng gambari gitu kan orang lucu kan ya. Nah ini yang jadi masalah. Sekarang ini kita sudah punya video, jadi itu bagian yang bisa kita tampilkan. Selama kita juga terseleksi, Kilas Info terpilih itu terseleksi, maka informasi-informasi olahraga pun juga terpilih, terseleksi. Jadi di sana pasti nggak ada olahraga loncat indah itu nggak ada. Jadi polo air itu nggak ada. Jadi olahraganya ya bal-balan, kita sudah terbiasa futsal dan sebagainya yang notabene kita bisa ikuti dan kita tidak perlu mikir iki kita era syar'i enggak usah perlu mikir gitu. Tapi yang jelas ini, jadi kalaupun ada orang tanya, kok nggonamu orang yang liputan misalnya lomba renang gitu nggak ada. Cetha wong muda kabeh misalnya lah, itu juga enggak perlu sudah dijawab cukup bahwa ini media dakwah, ya udah selesai gitu. Nah itu. Jadi untuk pemilihan berita tadi Mas Haryadi, jadi insya Allah kita sudah sangat sangat selektif. Jadi kalaupun masih ragu-ragu, ini tak liput pora ya, tanya saja, sudah selesai nanti. Pasti akan dijawab dengan pas insya Allah. Ada Mbak Ida, ada Mbak Latifah atau teman-teman yang ada di sini, insya Allah Kru News insya Allah siap melayani penjenengan. Yang lain lagi? Mas dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Mas siapa namanya? Mas Chandra. Darusman? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Chandra dari perwakilan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Cuman untuk kontributor kami kebetulan jadi perwakilan seluruh Kalimantan Selatan karena yang lainnya belum ada kontributornya. Kebetulan di Provinsi Kalimantan Selatan itu ada 4 perwakilan, tapi belum ada kontributornya selain saya. Kemudian ada pertanyaan tadi yang terkait menindaklanjuti terkait dengan liputan SAR tadi.
Kalau yang dua tadi kan kebetulan SAR juga, kalau saya kebetulan tidak SAR. Dan kadang liputannya itu jauh Mas, jadi kadang yang sering terjadi itu di daerah tanah laut maupun tanah bumbu itu jaraknya sekitar, kalau tanah bumbu itu sekitar 230 km dari tempat kami tinggal. Kadang biasanya hari kedua atau hari, ya sekira saya juga waktu yang agak longgar gitu, karena ya itu tadi mengingat perjalanannya juga lumayan cukup jauh dan kebetulan saya tidak SAR, jadi ya itu yang saya tanyakan, kira-kira kalau meliput SAR seperti itu, kira-kira momen yang pas itu apa? Apakah di awal atau mungkin hari H+1 atau H+2 atau mungkin malah mendekati akhir? Tapi kan kalau OPSAR kan kadang nggak tahu berakhirnya kapan ya. Jadi kalau saya kadang seringnya di hari kalau kecelakaan laut gitu kan, sudah diberitahu sih sama teman-teman SAR, ini kemungkinan lama ketemunya atau kemungkinan sebentar gitu, karena mereka yang sudah berpengalaman. Biasanya kalau lama itu saya nunggu H+2 atau H+1 atau H+3 gitu baru datang untuk melakukan peliputan. Ya itu tadi yang jadi poinnya adalah mencari momen yang pasnya itu kalau operasi SAR kira-kira seperti apa. Sementara saya tidak ikut untuk operasi SAR tersebut. Kemudian yang kedua, kadang itu beberapa ide mengingat kami di Kalimantan Selatan itu kebetulan Ustadz guru daerahnya itu mengampu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi kadang itu pengen melakukan peliputan kayak kemarin dulu pernah berkonsultasi dengan Mbak Ida, cuman belum tereksekusi, yaitu peliputan terkait dengan drivernya mungkin kan, karena jarak yang ditempuh tadi kadang kalau kita dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur itu driver itu harus meninggalkan rumah selama 3 hari 3 malam gitu meninggalkannya. Jadi kadang pengen meliput itu, cuman kadang bingung angle-nya dari mana gitu. Kalau dari misalnya berangkat dari rumah, batasannya nanti dari seperti apa gitu. Misalnya apakah kita juga bisa ngesut komunikasi driver tersebut dengan keluarganya dulu atau dan lain sebagainya gitu. Itu kemudian selanjutnya minta tipsnya agar banyak warga yang lain itu minat menjadi kontributor. Ya, karena itu tadi mengingat luas wilayah Kalimantan Selatan dan selama ini memang sudah banyak ngujuk-ngujui saudara-saudara dari perwakilan yang lain tapi masih belum berminat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tentang momentum ya. Jadi ini memang yang memahami teman-teman SAR begitu. Biasanya kalau kondisi kejadian seperti ini nanti 1 hari belum apa-apa, 2 hari mungkin nggak apa-apa, 3 hari baru ketemu dan sebagainya. Sebaiknya bismillah saja ya. Karena begini, kalau panjenengan disampaikan bahwa 2 hari ini baru ketemu, dilala 1 hari itu sudah ketemu, jenengan nggak dapat apa-apa berarti, ya kan? Semuanya Allah begitu, kita bersandar hanya pada Allah begitu. Panjenengan melangkah berangkat itu saja sudah menjadi satu hal yang mulia begitu. Insya Allah Allah akan berikan satu kekuatan pada kita, akan ada hikmah-hikmah baik yang kita temui nantinya begitu. Itu tentang momentum begitu. Terus kemudian yang kedua tentang angle ketika ini mau di framing seperti apa kan ya, ketika ada seorang sopir yang derek ke ustadznya gitu, kok nggak ustadznya yang 3 hari juga sama-sama dengan sopir. Nah itu bisa dua-duanya terkena juga ini antara sopir dan ustadznya, itu juga bisa. Jadi kalau itu nanti monggo dari Mbak Latifah, mungkin ini satu itu seperti profil ya, profil seorang driver yang mengantar ustadz itu misalnya seperti itu. Ya mungkin dari Mbak Latifah bisa urun rembuk. Itu nanti
maksudnya ke profil nggih. Seperti yang sudah disampaikan oleh siapa tadi yang bertanya tadi, betul itu nanti bisa monggo di-shoot dari rumah, beliau persiapannya seperti apa, kemudian dia berpamitan dengan keluarganya, ngoten. Kemudian kalau di perjalanan berarti jenengan harus ikut seperti itu. Nanti kendala-kendala apa yang dialami nanti bisa juga di-shoot, kemudian waktu menjemput ustadz, mungkin diwawancara nanti mungkin bisa ditanyakan kepada beliaunya apa sih motivasinya rela menghabiskan waktu selama 3 hari untuk mengantar ustadz seperti itu. Kemudian kendala selama perjalanan, kebahagiaan apa yang diperoleh selama perjalanan, ngoten. Nanti ketika sampai di majelis bisa juga di-shoot beliau ngapain sedang nunggu ustadz itu, beliau melakukan aktivitas seperti apa, kemudian sampai nanti perjalanan pulang, kemudian sampai beliau pulang kembali, ngoten. Mungkin itu dari saya, mungkin sedikit menjawab. Itu Mas Haryadi, jadi memang ini agak ekstra tenaga sih, karena ketika kami membuat profil azan itu ya, azan itu yang di pondok ya, azan yang di pondok itu pagi itu kami harus ada di sana itu, sandi bangunnya anak-anak itu, terus kemudian ketika waktu itu, jadi azan itu kalau penjenengan penjenengan perhatikan itu pasti beda antara azan Senin terus Selasa, itu beda. Senin itu ada posisi mereka sebelum melakukan bangun, mereka sahur begitu. Jadi sudah terframing bahwa setiap Senin ada puasa gitu. Nah, ini juga akan diurutkan dari bangun tidur gitu. Kalau adzan maghrib berarti nanti saat habis kegiatan olahraga dan sebagainya, akhirnya mereka berkemas, membersihkan diri, kemudian berangkat dengan baju rapi ke masjid. Jadi memang berkelanjutan begitu. Ada ceritanya begitu. Nah, ini memang butuh kesungguhan, butuh satu ketelatenan dan butuh energi. Ya mungkin untuk saat ini yang muda selain penjenengan, apakah tua semuanya? Yang muda lumayan banyak. Oh ya, hanya saja? Hanya saja ya itu tadi. Mungkin karena mikirnya kayak kontributor itu lama gitu loh mungkin ya. Waktunya beda kayak dengan Satgas, dengan SAR yang maksudnya rutinitasnya. Kalau di daerah kan kadang mereka mikirnya yang diliput berita juga kadang belum ada gitu, belum tentu ada. Dan mungkin ada ketakutan. Kalau saya tangkap sih mungkin ada ketakutan. Ya tadi merasa tidak mampu duluan gitu. Padahal ya sebenarnya ya sama, tidak ada basic jurnalistik maupun apa-apa, ya yang penting praktekkan dengan apa yang teori yang didapatkan saja. Ya. Jenengan tidak menceritakan perjalanan penjenengan sendiri ketika penjenengan akhirnya tertarik untuk menjadi kontributor? Sama, dulu saya juga terpaksa ya. dulu ada kontributor, kemudian beliaunya sudah keluar begitu dari pengajian. Terus saya lihat kok sudah enggak lama enggak ada berita ya di Kalsel, kemudian ya saya memaksakan diri saya untuk paling enggak ada berita gitu dari Kalimantan Selatan. Banyak hal yang orang Jawa itu tidak tahu tentang Kalimantan Selatan ya. Padahal MTA itu ada di seluruh Indonesia. Ya, ada di Merauke, ada di Jayapura dan sebagainya. Ini keunikan daerah itu sebenarnya bisa ya, dimunculkan di TV kita itu bisa, gitu ya. Destinasi wisata yang ada itu sudah sangat berpuluh-puluh begitu ya di yang ada di MTA-nya itu. Saya kira ada penjelasan di sana, ada perahu klotok ya.
itu kan bagian yang unik, ada pasar terapung begitu. Terus ada itu Pulau Kembang ya, Pulau Kembang ya. Kembang. Yang di sana ada banyak kera itu. Nah, itu bagian yang bisa diekspos, Mas. Jadi, kalaupun itu bukan berita dakwah, paling tidak kita memberikan gambaran kepada para pemirsa yang ada di Jawa atau yang di lain tempat selain Banjarbaru tadi. Itu sudah pasti nanti itu akan mewarnai TV kita. Dan itu malah justru ditunggu yang seperti itu. Karena kita sudah sangat terbiasa dengan informasi donor darah, informasi TMMD, informasi pengajian, itu sudah sangat terbiasa. Tapi ketika itu muncul pasti orang akan terkesima dengan kecantikan daerah-daerah kita yang lain begitu. Gitu. Atau mungkin juga bisa warga kita yang mungkin mata pencahariannya adalah orang yang seorang pengemudi perahu pelotoknya atau yang jualan di pasar terapung dan sebagainya. Itu Mas. Silakan yang lain lagi. Mas Firna. Powernya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dan bisa ketemu sama teman-teman. Dan yang tadi yang mahal itu bukan materinya, mungkin diantara yang paling berkesan cuma silaturahimnya Pak Rudi. Bisa kenal dengan kontributor satu pulau. Seperti Mas sebelumnya itu dari Kalimantan itu mencakup satu pulau Kalimantan. Jadi kalau hanya Kendal Blora itu ternyata masih dekat. Oke, yang ingin saya sampaikan pertama soal pertama kenapa kita dikumpulkan dari kontributor yang pendahulu dibedakan dengan yang masih baru. Kalau di kita, saya mengira ini diskusi soal kebijakan di lapangan seperti apa. Sebagai contoh pengalaman, ini mungkin juga berupa pertanyaan juga. Saya domisili kakak di Kendal, cuma sering liputan di Blora. Sementara untuk kondisi geografisnya mungkin sangat berbeda jauh, secara infrastruktur di Blora lebih menantang, dan beberapa waktu lalu itu kondisinya gini Pak Rudi, untuk peliputan ini kaitannya dengan SAR juga, itu kebetulan juga anggota SAR, ada satu momen kekeringan di Blora, kita meliput tiap hari ada bantuan air bersih dari majelis, kita liput satu sampai di akhir kita kelumpukan dari satu. Ada juga pada saat fogging, dalam satu minggu itu ada 3 kali fogging karena muncul bencana demam berdarah. Itu liputannya dalam satu minggu itu kita jadikan satu. Dan untuk yang fogging ini yang ingin saya sampaikan, karena keterbatasan waktu dan kontributor mungkin, beberapa video saya ambilkan dari grup Pak. Jadi sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana kalau ada video dari kiriman yang lain ya? Ini internal kita yang biasanya kalau ada kegiatan kan kita sering menerima dari informasi dari grup-grup SAR gitu. Dan saya berpatokan dari panduan yang dikirim di grup, ada standar peliputan. Karena saya sudah menerima bekal itu, saya pilih yang layak, dan saya kirimkan, alhamdulillah tertayang. Dari situ yang ngirim itu bukan kontributor Pak. Terus saya menghubungi pengurusnya, Pak ini kayaknya ada potensi untuk jadi kontributor, karena secara tidak langsung
saat dia mendokumentasikan soal kegiatan SAR itu sudah masuk kategori dan sekarang alhamdulillah hadir jadi kontributor baru. Sebelumnya juga ada saat peliputan donor darah, pada saat di Blora itu ada kegiatan donor darah, saya meminta pemudanya kalau ada yang tertarik di kontributor. Alhamdulillah ada, dan ketika diberitahu tertarik, dan sampai sekarang walaupun tidak sering cuma sesekali peliputan, dan sekarang hadir jadi kontributor baru juga untuk diberikan pelatihan basic. Jadi pertanyaan saya gini Pak, ya mungkin untuk mengkonfirmasi juga ketika ditanya, saya kan domisili di perwakilan Kendal. Kalau ditanya, loh awakmu kan warga Kendal kok liputan tekan Blora, apa dari pusat itu apakah ada batasan atau seperti apa kebijakannya Pak Rudi? Walaupun tadi cara penyampaian Pak Rudi kaitannya dengan kebijakan wong satu pulau aja boleh, artinya membolehkan apalagi satu perwakilan. Yang berikutnya, beberapa waktu lalu saya punya ide dan kebetulan tidak terlaksana. Itu pada saat teman-teman Satgas melakukan TMMD di daerah pelosok, dan kita pada saat itu nggak mungkin untuk menjangkau karena waktunya di daerah Blora juga, dan teman-teman kontributor kebetulan tidak ada yang bisa ke sana karena waktu. Saya berpikiran pada waktu itu, coba ada satu yang mungkin paham soal peliputan, bukan yang biasanya ke LHP pada saat ngirim dokumentasi di grup, nanti kita beritahu dan tolong diambil gambar sesuai arahan saya, misalnya saya kan memberitahu contoh itu. Dan pikir saya sih kalau bisa, kan itu lewat online Pak Rudi, kalau bisa sesuai standar, nanti saya akan melibatkan diri, biasanya kan kalau pengiriman itu ada tertulis namanya, walaupun saya nggak meliput, saya akan ikut membuat narasi dan dari wawancara yang sudah dilakukan itu. Nah, barangkali ini menjadi mungkin kalau bisa dilakukan atau diizinkan, bisa menjadi solusi seperti teman-teman kita yang keterbatasan kontributor, cuma kita melihat momen itu bagus untuk diliput, Pak. Itu apakah pertama diizinkan, kalau diizinkan apakah bisa yang tidak kontributor kita pandu untuk jadi kontributor di lapangan, sementara jaraknya kita hanya memanfaatkan momen tersebut yang tidak setiap saat ada gitu. Sementara di pertemuan online kemarin pemateri menyampaikan salah satu bentuk untuk memperkenalkan diri kita, memperkenalkan dakwah kita ya pada saat kegiatan dengan masyarakat, diantaranya TMMD dan donor darah seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup itu Pak Rudi dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Firna. Mas Firna ini aslinya Kendal, punya istri Sukoharjo, Blora ya. Tapi kalau Sukoharjo itu ibu? Oh, ibu kandung ya. Jadi sering ke sana kemari ya. Dan saat ini memang terkadang meliput yang di Kendal maupun yang di Blora. Jadi selama itu tidak bertubrukan ya dengan kontributor setempat, misalnya di jenengan sedang ada di Kendal, terus dilalah mau ke rumah istri yang ada di Blora gitu. Bila ada liputan juga. Nah, itu dan ada momen di sana yang perlu diliput. Itu silakan dikomunikasikan dulu apakah kontributor yang ada di Blora itu siap atau sudah menyiapkan liputannya yang sekarang nanti akan dilaksanakan begitu. Kalau sudah ya sudah, silahkan saja. Tapi kalau belum dan penjenengan
tidak terlalu memaksakan diri. Waduh, iki setengah jam dok saka Kendal Blora mungkin. Nah, seperti itu ya tidak usah dipaksakan begitu. Jadi kami selalu misalnya ada pengajian di Wonogiri begitu. MTA TV kemudian mensiarkan secara langsung live begitu. Itu biasanya justru peliput atau pembuat berita itu adalah kontributor yang ada di wilayah itu. Kami sangat menghormati, kami memberikan kesempatan agar kontributor yang di wilayah itu berkembang. Begitu. Jadi jangan malah bleret gitu. Wah iki anu kabeh saka pusat kabeh aku ketoke kecil iki. Nah, ini jangan seperti itu. Justru di sana berbangga ketika panjenengan bisa mewakili wilayah masing-masing atau bisa dikonsultasikan. Mas, yang saya terkadang memiliki kendala pas ini. Nah, itu juga bisa disampaikan karena itu bagian yang sangat berarti untuk kita maju. Begitu, itu yang pertama tadi. Terus kemudian yang kedua tadi. Oh, ya, yang baru dan lama dipisahkan. Itu ya mohon maaf itu pasti agar kasihan yang baru itu ketika jinglengi seperti penjelasan ini nggak paham loh. Terus nanti akan bingung nanti jadinya. Dan beliau harus meniti karir ya, meniti pelatihan itu dari bawah, dari awal, dari basic ya. Habis itu pasti beliau akan mengikuti step-stepnya penjenengan sekarang sudah lampaui, sudah kuasai begitu. Jadi itu bagian yang pasti semuanya akan mengalami hal itu begitu. Kalau justru sekarang ini dibalik gitu ya, dibalik ini semuanya yang senior juga harus ikut pelatihan yang dasar dulu kan juga kacau ya. Jadi pasti akan capek gitu. Jadi ini bagian memang yang harus semuanya melewati hal ini ya. Jadi insya Allah semuanya dengan giroh yang sama-sama untuk kebaikan. Saya kira tidak ada yang perlu menjadi saling berdebat dan sebagainya. Justru di sini semakin terbuka kesempatan untuk saling ngemong satu sama lain agar nantinya memiliki kontributor yang berkualitas tadi, yang profesional. Ya, mungkin masih ada? Dari Putri belum ada sama sekali. Guru-guru, ibu guru, mbak guru? Ada, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menanyakan yang pertama. Nama-nama. Oke. Nama saya Fajriah Kumalasari dari SMP MTA Gemolong. Yang ingin kami tanyakan pertama, di sini kadang dalam peliputan kami mengalami kesulitan sehingga kadang hasil liputan itu mungkin tertunda kami kirimkan karena kami masih menunggu narasumber yang akan kami mintakan komentar gitu nggih. Seharusnya narasumbernya adalah itu koordinator atau penanggung jawab kegiatan. Tapi karena mungkin tidak sanggup gitu, jadi nanti kami masih harus mencari yang sanggup nggih, pengampu yang lain begitu. Sehingga berita itu agak terlambat dikirimkan. Nah, ini yang kami ingin menanyakan itu tips bagaimana cara membujuk merayu penanggung jawab gitu nggih. Mungkin tips-tips yang pernah dilakukan oleh para peliput. Berikutnya yang kedua, kami pernah mengalami itu area peliputannya itu sangat luas, mungkin dalam acara kompetisi atau lomba gitu nggih. Areanya sangat luas, kemudian kami sudah kolaborasi gitu nggih, dua peliput. Ternyata mungkin itu masih kurang mencukupi. Karena ada beberapa di area gedung sana, aula, kemudian di
di lapangan futsal atau di yang luas di halaman dan di kelas-kelas seperti itu. Jadi ketika di calling, ayo ke sini ke lapangan gitu, ternyata udah selesai gitu. Jadi hasil seleksi dari futsal anak-anak itu sudah selesai. Jadi kemungkinan nanti video gambarnya itu minim gitu. Nah, bagaimana yang seperti ini untuk menyikapi? Aneka kreasi dari barang bekas dipamerkan di SMP MTA Gemolong. Udah itu dulu, kita satu tema itu selesai, terus wawancara. Ini tujuannya apa sih? Kita ada kegiatan memanfaatkan barang bekas itu tujuannya apa? Itu kan wawancaranya. Udah, terus setelah selesai itu baru kita ambil gambar sebagai tambahan. Misalnya pameran ini diadakan dalam rangkaian kegiatan P5. Selain ada kreasi barang bekas, ini juga ada kegiatan yang lain. Kita sebutkan aja ini. Jadi kita cuplikkan gambarnya aja. Futsal ada, atau kemudian lomba apa seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya. Itu kalau kita memang sendirian. Dan itu kan memang lombanya bareng ya. Kecuali kalau misal ada 5 kegiatan, waktunya sama, kontributornya ada 5. Ya sudah, berarti angle-nya itu sendiri-sendiri. Pentasnya sendiri, lomba barang bekasnya sendiri, ininya sendiri, udah malah jadi tetapi yang penting videonya cukup dan wawancara terkait video yang ini, terkait video yang kita ambil. Jadi contoh gini, lomba kreasi barang bekas. Jadi wawancaranya harus terkait kreasi barang bekas. Tidak boleh kreasi barang bekas kemudian wawancaranya tentang futsal, kan tidak nyambung. Jadi nggak kepake gitu nggih. Jadi kalau tadi misal 5 mau dijadikan berita semua ya boleh, tapi wawancaranya berarti sendiri-sendiri. Setiap lomba kan pastinya ada penanggung jawab, atau setiap kegiatan itu ada penanggung jawab sendiri. Jadi udah kita liput itu, dan tidak perlu juga misalnya 5 itu kita kirim bareng enggak. Bisa 1 dulu nunggu tayang, 1 lagi nunggu tayang gitu. Itu kegiatan kita sendiri, kecuali kalau berita yang memang cepat, istilahnya basi gitu ya. Contohnya pembukaan. Nah kita yang malah nge-shootnya pembukaan, padahal acaranya udah selesai sebulan yang lalu kan, udah nggak bisa. Misalnya pembukaan lomba. Jadi yang kita liput jangan pembukaannya aja, tapi lombanya itu apa. Jadi itu untuk bisa ditayangkan kapan-kapan. Nah kecuali kalau kita cuma liputan kegiatan pembukaan pentas seni gitu ya. Pentas seninya 5 hari, kita cuma meliput pembukaannya saja. Nanti dikirimkannya setelah selesai, berarti kan sudah tidak up to date begitu. Ngerti nggih Bu? Terus yang lain, bagaimana saat kita terlibat dalam suatu acara tapi sekaligus meliput, itulah gini. Jadi untuk hari ini kita kan belajar di sini, ilmunya itu jangan dipakai sendiri gitu. Jadi ditularkan ke teman-temannya. Itu jagani kalau memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kita sebagai penyelenggara, kita bisa dalam kegiatan itu tetap sebagai penyelenggara, bukan sebagai peliput gitu. Kalau ada teman yang sudah kita ajari. Gitu sih kalau dari saya. Kalau yang lainnya tadi saya tidak menyimak. Oh nggih. Tips membujuk narasumber nggih. Biasanya sebelum, jadi kan untuk wawancara itu tidak langsung kita sodorkan kamera, langsung kita kasih pertanyaan, tapi kita berakrab-akrab diri dulu. Kenalan, terus bahkan kita ini kenapa toh kok diadakan acara ini, tujuannya apa, kita cuma ngobrol biasa. Kita sudah dapat jawabannya, baru Bu ini tadi tentang tujuan kegiatan ini saya rekam nggih untuk wawancara nggih nanti untuk masuk berita. Terus wah aku ora iso ngomong lah, itu tadi kan pun ngomong suwe, nanti kan tinggal direkam gitu kan, kadang kayak gitu enggak.
dia bilangnya nggak bisa ngomong aku Mbak, nggak bisa ngomong yang depan kamera, lagi mau apa orang ngomong gitu kan, aslinya kayak gitu. Itu yang udah gitu aja, udah nggak apa, santai aja, kita temen, wes pokoknya santai, nanti kalau misal kurang bagus diulang nggak apa-apa gitu ya. Ya kita ini aja, kita pahami kalau dia deg-degan di depan kamera, jadi kita berempati dengan keadaan dia. Terus tapi ini grogi-groginya narasumber, jangan sampai dia membaca ketika ketika diwawancara itu, jadi kelihatan banget baca kertas, nanti lihat lagi ke kamera atau ke kita gitu, itu nanti akan kurang bagus. Kecuali kalau memang ada data ya, oh ini tadi kegiatannya dihadiri 752 orang lah, dia pengen detail itu ya sudah, berarti sambil membaca tidak masalah. Oh ambil gambar di kerumunan, ini Mas Septi aja. Tadi untuk menambahkan saja dari Mbak Ida untuk mengambil gambar di kerumunan, itu sebenarnya kan sebelum kita melakukan peliputan, kita kan sudah tahu ya, kita mau mengambil angle apa, jangan semuanya digambar. Bahkan ketika semua digambar di video, tidak sesuai dengan tema kita gitu. Jadi kira-kira ada kegiatan apa itu anak siswa-siswa sedang melakukan kegiatan apa. Lah yang paling menarik, jadi kita sebelum liputan kita harus mengambil materinya atau temanya apa, kita tentukan terlebih dahulu. Misalkan anak-anak sedang bermain, ya kita ngambil tema itu apa. Kemudian kita kalau nggak tahu, kita browsing-browsing. Misalkan sedang bermain atau permainan tradisional, lah kita bisa mengulas dulu, kita browsing-browsing mainan tradisional seperti apa. Nah kita jadi gambar itu nanti akan menyesuaikan angle kita, jangan semuanya diliput. Kalau semuanya diliput maka gambar video itu tidak akan terpakai. Jadi misalkan misalkan dolanan anak gitu ya, misalkan dolanan anak di depan sekolah gitu, ya kita bisa menceritakan sejarahnya dolanan anak itu seperti apa. Nah itu setelah itu kita wawancara sama anaknya gitu, jadi tidak semuanya digambar. Gimana merasakan dolanan permainan dolanan anak itu seperti apa gitu. Kalau biasanya di rumah mainan handphone atau yang lain gitu, bagaimana pendapatnya kalau dolanan anak itu lebih mengasihkan atau bagaimana. Nah itu kita bisa angkat temanya seperti itu. Jadi videonya bisa menyesuaikan, tidak semuanya divideokan. Karena mengingat tadi Ibu menyampaikan bahwa waktunya kan sangat terbatas. Seperti itu Bu. Sampun ye? Ye. Ya. Ya, jadi kalau sekiranya momentum itu bisa disetting, dalam arti diulang lagi, kemudian disyuting lagi, ya sudah itu dikondisikan seperti itu. Ya, kalau tentang merayu narasumber, kalau beliau internal kita dalam artian, oh itu guru kita, guru misalnya ibu guru begitu, tolong sampaikan ke kepala sekolahnya. Bu, tolong guru yang tadi diaturi untuk wawancara gitu ya. Itu salah satu trik yang paling mudah gitu. Jadi salah satu tips dan mudah-mudahan yang karena waktu ya kita jangan wis suwe tapi tetap kurang saja ya untuk diskusi hari ini. Dan sepertinya kita nggak bisa lama-lama lagi karena masih ada acara ice breaking, kemudian pembentukan koordinator peliputan gitu. Meskipun nanti juga seperti Mas Chandra, beliau koordinator siapa gitu. Ya yang di Banjarbaru itu, karena ya beliau sendiri kemana-mana dalam lingkup yang jauh begitu. Jadi saya kira cukup. Oh satu pesan saya lagi.
Ini penting sih soalnya, penting banget. Karena ini bagian dari strategi dakwah kita. Saya contohkan, di sini ada Pak Asik, ada Pak Sidik. Yang beliau-beliau itu sangat dikenal di kabupaten masing-masing. Ya, jadi bupatinya kenal beliau, elemen-elemen yang ada di atau dinas-dinas yang ada di daerahnya itu mengenal beliau. Ini bagian yang semua harus seperti itu sebaiknya, ya. Karena itu akan memudahkan kita dakwah kita berlangsung di sana. Jadi tantangan-tantangan itu insya Allah akan tertepis begitu. Karena ini ketika penjenengan itu sudah sangat melekat, itu seperti Wonogiri insya Allah terkondisikan begitu, meskipun dulu Anyaran sulit untuk mendapatkan air di sana gitu, tapi insya Allah berita-berita yang di Wonogiri sudah tercover oleh Pak Asik. Pak Sidik pun juga demikian, berita-berita tentang sholat Id yang apa di sana kelihatan gunung itu kan bagus banget ya anunya, videonya. Terus kemudian balon udara di sana, festival balon itu kan juga bagus gitu. Jadi bagian yang perlu panjenengan sekarang mulai adalah mulai mendekatkan ke dinas-dinas ya. Panjenengan dekat ke Kodim bagus, ke kepolisian bagus. Itu bagian dari strategi kita untuk mendapatkan energi lain, energi di luar MTA yang mana itu akan menjadikan dakwah kita akan lancar di sana insya Allah atas pertolongan Allah. Itu saya kira cukup. Mohon maaf mungkin nanti bisa disambung di grup saja ya. Kita mungkin bisa ngomong di setiap hari apa atau bulan apa, jam berapa gitu, nanti bisa bareng-bareng gitu. Jadi saya kira cukup itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Oh ya, sekalian kita juga perlu untuk mendoakan, kita sudah didahului oleh beliau-beliau, ada Mas Reknan Sugiri, Pak Klimun, Mas Suharjo, kemudian ada satu lagi siapa Mbak Ida? Ada 4 ya kontributor yang dari Pacitan. Dari Pacitan, Mas siapa ya? Yang mendahului kita semuanya. Semoga beliau mendapatkan janahnya karena selama melakukan kegiatan peliputan, insya Allah semuanya dalam keikhlasan. Mari kita doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.